Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di Saat Teduh kali ini. Saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ia berfirman bahwa apapun yang sedang menjadi permasalahan kita, janganlah gentar dengan hidup kita. Sebab kita memiliki Allah yang besar dan memiliki kuasa yang tak terbatas yang akan memberikan kemenangan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Pribadi yang sangat berkuasa atas hidup kita dan memberikan syukur kita kepadanya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di
tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Yesus, ku tahu Kau selalu bersamaku. Kau selalu setia Tuhan di dalam hidupku. Kami mau terus bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu di dalam pergumulanku, di dalam kesesakanku. Kau tahu Tuhan, Kau tahu pergumulanku. Kau selalu setia, Kau selalu mendengarkan seluruh hati Tuhan. Ku mau serahkan semuanya Tuhan, hanya padamu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dalam acara Saat Teduh. Kami akan belajar firman Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan, penolong, pengharapan bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang menyaksikan acara ini, baik jemaat yang ada di Luwuk maupun di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami menyaksikan acara ini. Tuhan, mengurapi kami semua. Roh Kudus, tolong kami, tolong hamba-Mu, agar kami boleh mengerti firman-Mu, dan itu menjadi kekuatan, pengharapan bagi kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Salam Bapak Ibu, keluarga Asasi yang diberkati Tuhan, saudara-saudara, jemaat yang ada di Luwuk maupun di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami sedang menyaksikan acara ini. Kita bersyukur kita berjumpa di pagi hari ini. Kita semua masih sehat dalam keadaan yang baik. Mari kita bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan. Kita berada di hari yang ke-8 bulan November 2023. Sebelum kita bekerja, kita akan belajar firman Tuhan. Kita lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Oh ibu saudara yang diberkati Tuhan, bulan ini tema kita adalah tentang ujian. Ujian ataupun pencobaan.
Nah saudara-saudara, saya percaya kita sebagai orang percaya mengerti bahwa sesuatu yang kita alami itu atas seizin Tuhan. Tuhan memberikan ujian kepada kita, bukan berarti Tuhan ingin melemahkan kita atau Tuhan ingin menghancurkan hidup kita, tetapi di balik dari semua ujian, dari semua pencobaan yang Tuhan isikan, di sana ada rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Nah saudara-saudara, Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan tadi bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak berasal dari Tuhan. Karena Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah saudara, sesuatu yang buruk itu ada rancangan iblis untuk mengganggu kehidupan kita, untuk melemahkan iman kita. Dan itu semua terjadi apabila seizin Tuhan. Dan tidak satupun yang akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau kita pelajari Alkitab, banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab ya, yang sukses dalam iman ya, yang sukses dalam usaha mereka ya, dalam usaha, di dalam jabatan mereka, dan mereka punya level rohani yang sangat tinggi. Tetapi saudara, justru mereka yang diizinkan Tuhan untuk menghadapi berbagai tantangan, berbagai ujian. Dan saudara, mereka boleh melalui semua ujian. Contohnya seperti Ayub, ya, seperti Abraham, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah saudara, ini tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh Alkitab yang sukses dalam iman mereka, yang punya level rohani yang sangat tinggi. Tapi diizinkan Tuhan mereka mengalami ujian, mengalami tantangan. Nah saudara, seperti dalam kehidupan kita ya, kalau kita mau naik kelas pasti ada ujian ya. Dari kelas 1 naik kelas 2 diuji, dan seterusnya. Dari tingkat SMP mau ke SMA diuji, dari SMA ke perguruan tinggi diuji, sampai selesai kita mendapatkan ijazah pasti ada ujian. Nah saudara, Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu ya, karena Tuhan ingin membentuk kehidupan kita. Tuhan ingin melihat pertumbuhan iman kita, kedewasaan rohani kita. Nah saudara, sebenarnya yang Tuhan uji itu sudah ada dalam kehidupan kita ya. Bagaimana kedalaman kita terhadap firman Tuhan. Nah, itu akan menentukan kita dapat melalui yang namanya ujian. Nah saudara, mengapa Tuhan izinkan kita mengalami ujian ataupun pencobaan? Mari kita lihat ayat 40 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah saudara, Tuhan izinkan ya kita menghadapi ujiannya, supaya kita mengenal Allah kita secara pribadi, supaya kita mengenal pribadi Allah itu yang agar sungguh nyata dalam kehidupan kita. Seperti Ayub, saudara, Ayub ini di dalam kisahnya dikatakan dia orang paling saleh ya, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, dia diberkati Tuhan. Tetapi ternyata dia mengenal Tuhan hanya dari kata orang saja ya. Dia mendengar dari kata orang saja. Tetapi dikatakan sekarang mataku sendiri memandang engkau. Lewat ujian, Ayub justru mengalami kuasa Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, melihat bagaimana kehadiran Tuhan dalam kehidupan pribadinya. Sebab itu saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak akan luput dari tantangan ataupun ujian. Nah saudara, ketika kita menghadapi tantangan dan ujian, satu hal yang perlu kita lakukan, sikap kita seperti apa? Kita hidup di dalam ucapan syukurnya, tetap hidup dalam kerendahan hati, menerima semua dengan iman ya. Tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Kita tetaplah mengucap syukur ya. Seperti firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 18, mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendak Allah dalam Kristus Yesus. Kemudian di dalam Galatia 5:23 kita memiliki buah-buah roh ya. Di sana kita ada kesabaran, penguasaan diri ya. Jadi dikala kita diizinkan Tuhan menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, mari kita pandang Yesus dengan iman kita. Di balik dari semua yang Tuhan izinkan, di sana ada rencana Tuhan yang terbaik buat kita.
Tuhan ingin melihat kesetiaan kita, Tuhan ingin melihat iman kita, Tuhan ingin melihat komitmen kita, Tuhan ingin melihat bagaimana hati kita. Ya. Jadi saudara-saudara, Tuhan mengizinkan sesuatu kita alami. Ada rencana Tuhan yang terbaik buat kita untuk memperbaiki hidup kita, memperbaiki karakter kita. Mungkin kita masih kurang sabar, masih gampang tersinggung, masih menyalahkan orang lain. Tapi lewat ujian, ya, kita akan menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Marilah kita selalu bersyukur dalam menghadapi tantangan. Mari kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang membuat kita hidup dalam kerendahan hati. Sehingga apapun tantangan hari ini yang kita hadapi hari ini, kita percaya Tuhan sedang membawa kita untuk terus berjalan di dalam rencana yang indah. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami agar firman boleh tertanam di hati kami, bertumbuh, berbuah-buah dalam hidup kami, boleh kami mengerti dan kami boleh kerjakan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.